Kisah Ibu dan Sajak yang Menangis, karya Elvi Pian. Azan subuh menepuk-nepuk pipi kita. Anakku, dalam gigil hari, sajak-sajak menangis di pangkuan ibu. Ada suara dan derap mengetuk pintu nurani hingga ke sudut-sudut negeri. Berawal dari kitab suci yang dinistakan, kebersamaan dan kehormatan yang dilukai, jutaan manusia turun ke jalan. Apa yang mereka gerakan? Siapa yang sanggup membayar mereka? Siapa yang mampu halau mereka? Ketika mereka dilarang pergi, mereka tak berhenti. Saat kendaraan mereka dihadang, mereka lanjutkan dengan berjalan. Hingga tapak-tapak itu mengelupas darah, nanah. Jutaan jiwa bertemu di jantung ibu kota anakku. Upah ruah, putihkan Jakarta, wajah teduh dengan senyum paling bunga, melangkah damai penuh cinta, penuh kasih, hingga tak satu kaki pun sudi menginjak kerumputan. Tiada senjata, hanya tangan-tangan yang berjabat. Tak ada caci atau sumpah serapah, hanya suara zikir dan takbir menggema. Getarkan semesta, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di belakang ibu, lihat seorang ustadz dan pengikutnya tenang tersenyum. Setelah berjalan kaki 300 kilometer, tak jauh di antaranya, anakku, ibu lihat seorang ustadz dan para santrinya memunguti sampah-sampah. Di samping kanan tampak sepasang ustadz dan ustazah membagikan makanan dan minuman dengan cuma-cuma. Di samping kiri, ibu lihat seorang kiai berbagi tempat, menyalami dan merangkul para peserta. Dari depan podium, ibu dengar para ulama memanjatkan doa-doa untuk Indonesia dan tausiah paling jujur bagi pemimpin negeri. Gelombang tokoh masyarakat berpadu satu di sini, anak. Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, hingga Konghucu. Anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan, bertubuh lengkap atau tidak, hadir menyeruakan hal serupa. Seperti ibumu yang datang bersama sajak-sajak yang terus menangis. Maka jangan percaya fitnah itu, anakku. Derap ini tak anti kebinekaan, justru menjaga agar indahnya perbedaan tak dikoyak, dicabik, dicincang oleh kata dan laku segelintir orang. Maka jangan percaya dusta itu, anakku. Derap ini bukan gerakan radikalisme atau rasisme, tak menyoal etnis, jabatan, dan agama, tapi bahwa kita semua sama di hadapan hukum. Inilah kirab keadilan, mengawal rasa dan asam umat. Maka jangan hiraukan hasutan itu, anakku. Gerakan ini bukan makar yang menuntut revolusi atas NKRI, tapi justru menjaga dari mereka yang pongah, yang memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Maka nyalakan nurani kita, nyalakan. Oh, inilah derap kesabaran yang menggerakkan kita melangkah serempak sebab hakikat, sebab itu bergerak, terus bergerak, anakku. Keindahan menggema lara,
yang mengetuk pintu-pintu langit. Oh, kalimatullah membahana tanpa jeda di antara sejuk udara yang kita hirup. Lalu sholat Jumat jutaan jamaah, saf terpanjang di jalan raya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, para ulama, betapa tertib, teratur, dan santunnya baris kebajikan yang mereka pimpin hari ini, anakku. Keindahan yang sebelumnya tak pernah dilihat mata, keteduhan yang tak disangka siapa, kesungguhan yang menggetarkan cakrawala. Allahu Akbar, anakku. Para ulama adalah pewaris Nabi, cahaya sejati negeri. Tapi setelah aksi damai itu, tiba mereka dicaci dan dibungkam, dihajar, diterjang badai fitnah paling ngeri, dikriminalisasi dengan beribu cara keji. Namun mereka terus tapaki duri, tanpa keluhan nyeri. Perih demi kemaslahatan kita. Umati, 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 air mata Nabi. Mereka patri seruan itu berkali-kali dalam diri. Tubuh-tubuh mereka menyala, anakku. Menyala menampung begitu banyak pilu, kepedihan dan keridoan paling surga. Kalau kau tanya, di mana ibu waktu itu, anakku? Maka ibu ada di barisan mereka, bersama sajak-sajak yang terus menangis. Kalau kau tanya lagi di mana ibu sekarang dan selamanya, maka ibumu ada dan tetap bersama mereka. Ibu akan terus berjaga, terus terjaga, melangitkan asa dalam doa-doa, sambil membelai dan mendekapmu erat dalam gendongan itu, bersama sajak-sajak yang menangis, marah, terluka, kian gelisah, menjaga sanubari Indonesia.